warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 7 pada bab bilangan pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelumnya sudah tahu kan apa saja sih operasi hitung itu? Operasi hitung itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sebelum kita melanjutkan bagaimana sih menghitung dengan cara cepatnya, maka kita ingat dulu nih konsep penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, apa itu garis bilangan. Di nomor 1 ada 3 ditambah 5. Nah, kalau kita udah tahu ini gampang ya, 3 tambah 5 sama dengan 8. Gitu. Tapi kalau kita kerjakan pakai garis bilangan, makanya kita buat garisnya, lalu dia dimulai dari angka 3. Nah, 3 ditambah, ingat kalau ditambah ini penjumlahan, maka dia bergeser ke kanan. Bergeser sebanyak 5 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, garis bilangan semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Berarti habis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Selanjutnya, 5 ditambah negatif 3. Nah, ketika ada tanda tambah atau positif di sini bertemu dengan negatif, maka ini sama dengan 5 dikurang 3. Gitu. 5 kurang 3 sama dengan 2, gitu ya. Tapi kalau kita buat pakai garis bilangan, ini ada angka 5. Kalau tadi penjumlahan bergeser ke arah kanan, maka pengurangan ini bergeser ke arah kiri. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti 5. Ingat, ke kiri itu semakin kecil. Berarti sebelum 5 ada 4, ada 3, ada 2. Nah, gitu ya. Selanjutnya, negatif 2 ditambah 7. Nah, negatif 2 tambah 7. Sama. Ya, kalau kita buat garis bilangan nih, negatif 2. Lalu ditambah 7, penjumlahan. Berarti bergesernya ke kanan. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bergesernya 7 langkah ke kanan. Ke kanan itu semakin besar. Berarti setelah negatif 2, ini ada negatif 1, ada 0, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka negatif 2 ditambah 7 ini sama dengan 5. Atau kalau tandanya berbeda, di sini kan negatif, di sini positif, maka ini sama saja dengan bilangan yang paling besar, yaitu 7, kita kurang dengan bilangan yang paling kecil. Nah, negatif 2 nih, 7 sama 2, yang lebih kecil adalah 2, berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5, gitu ya. Selanjutnya, negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, di sini tandanya sama nih, sama-sama negatif. Artinya kalau dia sama-sama negatif, ditambah berarti hasilnya sudah pasti nih negatif juga, gitu kan. 3 tambah 2, berapa? 5. Coba kita buktikan pakai garis bilangan ya. Dimulai dari negatif 3, lalu ditambah negatif, berarti bergesernya ke arah kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Ingat, ke arah kiri itu angkanya semakin besar tapi nilainya semakin kecil. Gitu. Dari negatif 3 ini jadi negatif 4 dan negatif 5. Nah, sama kan? Ya. Selanjutnya, negatif 4 dikurang negatif 2. Nah, perhatikan di sini, ini ada tanda negatif bertemu dengan negatif. Ini bisa berubah menjadi tanda positif. Artinya negatif 4 ditambah 2. Nah, negatif 4 ditambah 2. Nah, kita coba pakai garis bilangan. Ini ada negatif 4 nih. Lalu bergeser karena dia ditambah ke kanan 2 kali. 1, 2. Berarti di sini negatif 3, di sini negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Gitu. Jadi kalau dia tandanya berbeda, untuk tandanya ini mengikuti siapa angka yang paling besar. Nah, perhatikan di nomor 5 nih. Ada 4, ada 2. Yang paling besar adalah si 4. 4 ini tandanya nih
negatif, maka nanti hasilnya juga negatif. Baru 4-nya dikurang dengan 2. Gitu ya, hasilnya 2. Sedangkan yang atas ini, yang nomor 3, perhatikan. Negatif 2 ditambah 7. 2 dan 7, ini lebih besar 7-nya. 7-nya bernilai positif, maka nanti hasilnya positif. Baru angka yang paling besar dikurang angka yang kecil. 7 kurang 2 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi nih. Jika kedua tanda bilangan bertanda sama, maka dapat diselesaikan dengan penjumlahan dan tanda pada hasilnya mengikuti tanda bilangan tersebut. Contoh nih, misalnya saya punya angka 8 ditambah 15. Nah, di sini kan tandanya sama-sama positif ya. 8-nya positif, 15-nya positif. Maka ini tinggal kita jumlahkan saja. 8 tambah 15 yaitu 23. Ingat, sebelum kita jumlahkan angkanya, yang harus kita jumlahkan adalah tandanya. Ya, di sini tandanya positif, di sini positif. Ya, sudah pasti hasilnya adalah positif gitu. Sedangkan contoh yang kedua, misalnya saya punya negatif 5, lalu ditambah dengan negatif 7 misalnya. Nah, perhatikan di sini. Di sini negatif, di sini juga negatif. Sudah pasti hasilnya juga negatif. Baru angkanya kita jumlah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Gitu ya. Jadi kalau tandanya sama, maka hasilnya tinggal kita jumlahkan aja. Lalu tandanya mengikuti nih. Kalau dia positif, maka hasilnya positif. Kalau dia dua-duanya negatif, maka hasilnya sudah pasti bertanda negatif. Gitu ya. Selanjutnya, jika kedua tanda bilangan bertanda berbeda, maka dapat diselesaikan dengan mengurangi bilangan yang besar dengan yang kecil dan tanda pada hasilnya mengikuti tanda pada bilangan yang besar. Nah, ini sama seperti contoh yang tadi ya. Misalnya nih, saya punya 7 ditambah negatif 8. Nah, di sini kan 7-nya positif, 8-nya negatif. Ini tandanya beda. Maka ini nanti kita kurang. Yang kita kurang siapa? Yang besar dikurang yang kecil. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tandanya. Di sini 7-nya positif, 8-nya negatif. Kita lihat yang angkanya paling besar, 8. Tandanya apa? Negatif. Maka nanti di sini hasilnya juga negatif. Ya, jadi hasil di tanda ini mengikuti angka yang lebih besar. 8-nya negatif, maka hasilnya nanti negatif. Baru 8 dikurang 7. Berapa? 1. Maka hasilnya adalah negatif 1. Gitu. Lalu contoh yang kedua, misalnya saya punya negatif 9 ditambah 12. Nah, di sini ingat, pertama kita lihat tandanya dulu. Yang lebih besar siapa nih? 9 atau 12? Ternyata 12 ya. 12 ini tandanya positif. Maka nanti hasilnya ini pasti tandanya positif. Ya, ingat kalau positif ini nggak perlu ditulis ya. Baru nanti angka yang besar dikurang yang kecil. Berarti 12 dikurang 9. Berapa 12 dikurang 9? 3. Berarti nanti hasilnya adalah positif 3. Gitu ya. Jadi kalau dia tandanya berbeda, kita lihat angka yang lebih besarnya tandanya apa, maka nanti hasilnya mengikuti tandanya. Baru angka yang besar dikurang angka yang kecil gitu. Nah, di sini ada sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Ya, ketika A ditambah B sama dengan C. Artinya, ketika A ini adalah bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Contoh nih. Misalnya ketika 3 tambah 2 sama dengan 5. 3-nya bilangan bulat, 2-nya bilangan bulat, 5-nya juga bilangan bulat. Gitu. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Ketika A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Contoh, misalnya saya punya 6 ditambah 5. Ini hasilnya akan sama dengan 5 ditambah 6. 6 tambah 5 sama dengan
11. 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, jadi ketika posisinya mau ditukar bagaimanapun, ini hasilnya akan sama gitu ya pada penjumlahan. Lalu sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Ketika A ditambah B, lalu ditambah dengan C, ini sama juga dengan A ditambah B tambah C di dalam kurung. Ingat tentang Nah, selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Ketika A ditambah B ini dikelompokkan, lalu ditambah C, sama dengan A ditambah kelompok dari B tambah C. Ingat, ketika dia ada di dalam kurung, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, contoh nih. Misalnya saya punya angka 5 ditambah 2 ditambah 1. Maka ini hasilnya harus sama dengan 5 ditambah dalam kurung 2 tambah 1. Jadi ini kelompoknya kita rubah ya. 5 tambah 2, 7 tambah 1 sama dengan 5 ditambah 2 tambah 1, 3. 7 tambah 1, 8. 5 tambah 3, 8. Nah, ini hasilnya juga sama. Lalu sifat berikutnya yaitu inverse atau lawannya. Ketika ada bilangan bulat positif, dijumlahkan dengan lawannya. Positif lawannya negatif. Maka hasilnya itu sama dengan 0. Contoh, saya punya bilangan 10 ditambah lawannya positif 10 adalah negatif 10. 10 ditambah negatif 10 ini sama dengan 10 dikurang 10. Itu sama dengan 0 gitu ya. Selanjutnya yaitu ada sifat identitas. Nah, identitas ini ketika A ditambah 0, ini sama dengan 0 tambah A. Itu hasilnya si A sendiri. Artinya bilangan bulat berapapun, ya contoh misalnya bilangan bulatnya saya punya angka 5 ditambah dengan 0, gitu ya. Ini sama kayak hasilnya adalah si 5 ini sendiri. Jadi kalau bilangan bulat berapapun ketika dia ditambah dengan identitasnya yaitu 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Oke, sekian dulu pembahasan pada materi kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti, dan dapat membantu kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.